Kita menggunakan rupiah untuk transaksi kita sehari-hari, untuk membeli barang, menjual barang, membayar tagihan, menerima gaji, dan masih banyak lagi. Indonesia hanya mengakui satu mata uang untuk transaksi dalam negeri, yakni rupiah. Tapi, apakah ada di antara kalian yang tahu dari mana rupiah berasal? Bank Indonesia, yang berfungsi sebagai bank sentralnya Indonesia, adalah lembaga independen bukan BUMN yang berwenang untuk menetapkan berapa jumlah rupiah yang boleh beredar di Indonesia. Jadi, Bank Indonesia ini bukan lembaga milik pemerintah ya, dan BI ini bebas dari intervensi pemerintah. Jadi, Bank Indonesia atau BI bebas menentukan kapan menambah rupiah, kapan juga akan menarik rupiah dari masyarakat. Tapi, adakah dari kalian yang pernah berpikir, jika Indonesia membutuhkan banyak rupiah, mengapa BI tidak langsung mencetak rupiah saja? Toh kewenangan mencetak rupiah ada di Bank Indonesia kan? Tapi yang terjadi sampai sekarang adalah Indonesia terus berhutang ke luar negeri melalui Bank Indonesia untuk mendapatkan rupiah. Hutang-hutang luar negeri, baik yang berasal dari obligasi, pinjaman IMF, maupun pinjaman World Bank, akan dikonversi oleh Bank Indonesia ke dalam rupiah. Jika logika kalian berjalan, pasti kalian berpikir, mengapa tidak cetak uang sendiri saja ya? Terutama saat corona begini, di mana negara membutuhkan banyak sekali uang. Kenapa tidak langsung cetak sendiri saja ya? Kok malah berhutang ke luar negeri? Kok malah nunggu dolar masuk ke Indonesia dulu? Sebagian dari kalian pasti menjawab, ya kalau cetak uang sendiri nanti inflasi dong. Apakah inflasi satu-satunya alasan untuk berhutang demi menambah rupiah? Ternyata inilah jawabannya. Dolar Amerika Serikat atau US dollar telah ditetapkan menjadi mata uang global sejak tahun 1944 melalui perjanjian Bretton Woods. Karena dolar Amerika Serikat telah ditetapkan menjadi mata uang global, maka perdagangan internasional akan menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai alat tukar. Jika Indonesia mencetak rupiah terlalu banyak tanpa mendatangkan dolar ke dalam negeri, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar akan semakin anjlok. Dolar akan semakin mahal bagi Indonesia. Jika 1 US dollar saat ini setara dengan Rp15.000 misalnya, jika Bank Indonesia mencetak rupiah sendiri, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan semakin merosot. Bisa-bisa naik 2-3 kali lipat, atau lebih. 1 US dollar bisa berharga Rp30.000 sampai Rp45.000. Apa akibatnya? Harga produk impor akan mengalami kenaikan drastis. Padahal Indonesia tidak bisa lepas dari impor barang. Jika kalian cek sendiri melalui data di Badan Pusat Statistik, ketergantungan impor Indonesia masih 50% terhadap suplai produk dalam negeri. Artinya, jika Indonesia nilai tukar rupiahnya terhadap dolar anjlok, harga barang-barang di Indonesia akan mengalami kenaikan yang sangat drastis pula. Penghasilan rakyat sama, tapi harga barang naik semua. Tentu rakyat akan menjerit, dan terjadi kekacauan di mana-mana. Contohnya begini. Gula dan garam adalah kebutuhan pokok yang masih tergantung pada impor. Jika Bank Indonesia mencetak rupiah sendiri tanpa hutang, maka harga impor gula dan garam akan mengalami kenaikan drastis. Jika dulu harga gula hanya Rp5.000 per kilogram, bisa-bisa sekarang naik menjadi Rp10.000 per kilogram. Akibatnya, harga makanan akan naik, diikuti dengan harga-harga produk lain. Jika harga barang naik semua, sedangkan penghasilan rakyat tetap, tentunya akan terjadi kemiskinan dan kebangkrutan di mana-mana. Lalu terjadilah krisis moneter. Daripada mengalami kejadian seperti di atas, maka BI pasti akan mengajukan hutang untuk membiayai kekurangan rupiah dalam negeri. Hal seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh negara di dunia. Bagaimana bisa dolar AS menjadi sekuat ini? Inilah dahsyatnya hasil perjanjian Bretton Woods tahun 1944. Perjanjian ini memang bertujuan menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang dunia. Padahal Amerika Serikat sendiri juga tidak bisa mencetak uang mereka sendiri. Pencetakan dolar Amerika Serikat diatur oleh Federal Reserve, alias Bank Sentralnya Amerika Serikat. Apakah Federal Reserve ini milik pemerintah Amerika Serikat? Bukan, sama seperti Bank Indonesia. Federal Reserve ini adalah bank sentralnya Amerika Serikat, bebas dari campur tangan pemerintah dan dimiliki oleh swasta. Lalu siapa yang datang ke perjanjian Bretton Woods tahun 1944 itu tadi? Mereka adalah utusan dari Amerika Serikat beserta negara sekutu Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat sendiri adalah pemenang dari Perang Dunia Kedua. Dengan dijadikannya dolar Amerika Serikat sebagai mata uang dunia, maka akan menjadi lebih mudah bagi Amerika Serikat
untuk melakukan liberalisasi perdagangan dengan negara manapun di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Alias, dengan dihasilkannya perjanjian Bretton Woods ini, Amerika Serikat bisa mengontrol perdagangan bebas di seluruh dunia bersama negara-negara sekutunya. Oh iya, perjanjian Bretton Woods ini juga menghasilkan berdirinya IMF atau International Monetary Fund dan IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development. IBRD ini adalah cikal bakalnya World Bank. Lalu, siapa yang menjadi negara sekutu Amerika Serikat saat Perang Dunia Kedua? Mereka adalah Belanda, Inggris, Rusia, Cina, dan beberapa negara berkembang di Asia, Eropa, dan Afrika. Dari mana Belanda, Inggris, dan Rusia mendapatkan uang-uang mereka? Apakah pemerintah mereka memiliki uang yang sangat banyak untuk mendanai dan memenangkan Perang Dunia? Sama saja seperti Amerika Serikat. Keuangan di negara-negara ini juga dikendalikan oleh bank sentral masing-masing. Dan bank sentral mereka adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Lalu siapa di balik bank sentral negara-negara maju ini?